Shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan kalau kita boleh kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Saya percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh hadir di dalam kehidupan kita. Saudara, meskipun kita ada di dalam masa libur pada saat ini, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh tetap setia di dalam jam-jam ibadah yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan dengan pujian, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita angkat pujian ini sekali lagi lalu kita masuk di dalam doa. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kalau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Allah yang mulia dan dahsyat ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami dan peduli kepada kami semua ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, untuk kami boleh melakukan ibadah kami pada malam hari ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus ibadah tengah minggu kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami mau datang kepada-Mu, memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bermohon ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, dan Engkau melayakkan kami untuk boleh datang pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai di penghabisannya. Adik-adik kami yang bermain musik, hamba-Mu yang melayani di dalam slide ya Tuhan, dan semuanya yang terlibat di dalam pelayanan kudus-Mu pada malam hari ini, biarlah semuanya Tuhan Yesus urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terutama hamba-Mu yang sebentar akan Kau persiapkan untuk memberitakan firman Tuhan.
Biarlah semuanya ada di dalam kekudusan-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan pada saat kami datang kepadamu, pada saat kami ingin beribadah kepadamu ada kuasa kegelapan yang ingin mencoba-coba mencuri hati dan pikiran kami. Kami bermohon ya Tuhan, sebab kami yakin kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang akan mengalahkan dan akan menghancurkan segala kuasa kegelapan yang ingin mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin mencuri hati dan pikiran kami. Dan kami yakin kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami alaskan doa dan permohonan doa ini hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Begitu banyak yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, tetapi kita yakin dan kita percaya kalau Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita semua. Apa yang menjadi beban hidup saya dan saudara, apa yang menjadi beban hidup kita sekalian, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disitulah ada jawaban dari setiap doa-doa kita, dan ada kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara. Mari saudara, jangan berputus asa, jangan putus berharap hanya kepada nama Tuhan, sebab dialah satu-satunya dan sampai selama-lamanya kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita angkat pujian, Yesus kau kekuatanku.
Ada haleluya. Benar saudara, kalau Tuhan Yesus adalah kekuatan kita di dalam kehidupan ini, jangan bersandar dan jangan percaya kepada apapun juga dan kepada siapapun juga. Tetapi percayalah kepada nama Yesus, satu-satunya nama yang memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Mari kita angkat pujian kita selanjutnya, besar dan perkasa Allah kita. Yesus kekuatan kita di dalam hidup ini, hanya Yesus Raja kita, hanya Yesus Allah kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran sabda firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku
Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus atas lawatan-Mu dan pimpinan-Mu kepada kami semua di dalam ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini ya Tuhan. Dari awal kami mulai ibadah kami sampai di pertengahan ibadah kami ini Tuhan Yesus, kami rasakan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Kami rasakan urapan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Sehingga kami pada malam hari ini boleh bersuka cita ya Bapa bersama-sama dengan saudara kekasih kami di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu itu semua sangat jauh dari sempurna adanya ya Tuhan. Kami datang kepadamu berkenan kiranya Engkau menyempurnakan segala pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan ke hadapan-Mu. Dan tiba saatnya sebentar lagi kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan mempersiapkan firman Tuhan. Kiranya Kau memakai kepribadiannya ya Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Biarlah bukan pribadi dia lagi yang nampak ya Bapa, tetapi biarlah kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus boleh nampak dan boleh Engkau nyatakan bagi kami semua. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap untuk diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan suasananya masih kita rasakan sampai sekarang. Tuhan Yesus telah bangkit dan ia telah hadir di dalam pertemuan dengan para muridnya di malam pada hari pertama di minggu itu. Ia menyampaikan salam damai sejahtera bagi seluruh umatnya. Dan kemudian ia menunjukkan lubang pada jarinya dan juga pada lambungnya. Dan untuk menunjukkan bahwa dia yang datang bersama-sama dengan murid-murid Yesus adalah benar-benar Tuhan Yesus itu sendiri. Karena pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus takut kepada orang Yahudi, sehingga mereka berkumpul secara diam-diam dalam ruangan yang tertutup.
pintu yang terkunci. Namun Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia telah menjadi Allah yang telah mengalahkan maut, dan Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di saat murid-muridnya berkumpul. Dia hadir di saat kita selaku umat Tuhan berkumpul beribadah bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus menimbulkan sukacita di dalam hati kita, membuat kita bahagia, membuat kita senang. Dan itulah yang dialami oleh setiap orang yang percaya, yang mau berkumpul bersama dengan sesama anak-anak Tuhan di dalam pertemuan ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan itu Tuhan Yesus mengutus kepada murid-muridnya. Untuk apa? Tuhan Yesus berkata, jika engkau mengampuni seseorang, maka dosa orang itu akan sudah dihapuskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberi kepada kita kuasa untuk mengampuni dosa orang. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi. Siapakah kita sehingga kita bisa menghapus dosa manusia? Tidak. Tetapi karena kita adalah murid Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi kuasa untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyuruh kita untuk senantiasa mengampuni. Sebab Injil itu sejatinya adalah berita tentang pengampunan dosa dan berita tentang pertobatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diutus untuk selalu mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Kita diajar untuk tidak menyimpan dendam, untuk tidak menyimpan sakit hati, untuk tidak menjadi marah karena merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, maka kita mau segera mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Inilah berita Injil yang harus kita sampaikan kepada semua orang, bahwa kasih Tuhan telah mengubahkan kita, sehingga kita tidak akan ragu untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus juga berkata, jika engkau mengatakan dosa seseorang tetap ada, maka itu akan tetap ada. Ini berbicara tentang pertobatan yang harus kita beritakan kepada semua orang. Dengan berlaku setia di dalam kebenaran, orang yang melihat kita akan tahu akan segala dosa dan kesalahan mereka. Terlebih di dalam kumpulan umat Tuhan, gereja Tuhan harus senantiasa menyerukan tentang pertobatan, agar setiap orang berdosa mau menyadari dosanya dan berbalik kepada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan jika kita menyatakan dosa seorang tetap ada, maka itu ada. Artinya, jika seorang menolak untuk mendengar atau menerima berita Injil yang kita sampaikan kepada mereka, baik dalam kesaksian perbuatan ataupun dalam firman yang kita sampaikan kepada mereka, kalau mereka tidak menerimanya, maka itu berarti dosa mereka tetap ada. Pada kesempatan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan dengan luar biasa pada hari Pentakosta adalah Roh Kudus yang sama dengan Roh Kudus yang dihembuskan oleh Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan gambaran atau bukti bahwa setiap orang yang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah juga dilahirkan di dalam Roh. Roh Kudus ada pada dirinya. Dan pada hari Pentakosta mereka akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian lain dalam Alkitab berkata, maka Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dalam pertemuan umat Tuhan adalah sangat penting bagi kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan.
Karena ada Roh Kudus, karena ada sukacita di dalam Tuhan Yesus, kita akan bergembira mendengar setiap ajaran firman Tuhan yang diberikan, yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan dalam pertemuan ibadah di dalam gereja kita, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus membuat kita mengerti firman Allah. Roh Kudus membuat kita bisa menyimpan firman Tuhan dan mengingatnya selalu. Roh Kudus juga yang akan menguatkan dan mendorong kita untuk bisa menjadi pelaku firman yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus itu supaya kita mengenal Tuhan dengan baik. Tidak menyimpang dengan ajaran-ajaran yang sesat. Karena Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus terima dari Bapa. Pada firman Tuhan di bagian yang lain Tuhan juga berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Itu berarti kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membuat kita juga bisa mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa dunia yang membinasakan. Kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita mengerti apa yang berkenan kepada Allah. Dan di dalam itulah kita tinggal. Karena Roh Kudus beserta dengan kita. Kita akan mematahkan segala maksud siasat, rencana, tipu daya iblis yang diarahkan kepada kita. Dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Selain itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus juga memberikan kepada umatnya, kepada jemaatnya, setiap kali mereka berkumpul bersama, damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah. Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera Allah itu juga adalah kuasa. Kuasa yang akan membuat kita tidak khawatir. Kuasa yang akan senantiasa membuat kita percaya kepada Tuhan, kepada kuasanya, kepada pemeliharaannya. Damai sejahtera yang dari Allah yang membuat kita menjadi tidak takut menghadapi dunia yang penuh dengan keresahan. Kita tahu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman ini bukanlah zaman yang semakin baik dibandingkan zaman yang dahulu. Segala ancaman-ancaman kita dengar, ancaman bencana alam, ancaman kelaparan, ancaman peperangan, ancaman resesi ekonomi dan lain sebagainya. Itu adalah berita-berita yang meresahkan hati kita. Untuk kita semua, kita mungkin saja bisa menjadi kecut. Itu sebabnya kita membutuhkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Biarlah Dia memberikan damai sejahtera itu untuk memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak menjadi gelisah, kita tidak menjadi resah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal juga hadir di dalam rumah tanggamu. Sehingga rumah tanggamu penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Hadir di dalam setiap usaha dan pekerjaanmu. Hadir di dalam setiap pergaulanmu. Hadir senantiasa dalam kehidupanmu. Dialah yang memberikan damai sejahtera itu. Dialah juga yang akan menuntun dan membimbing kita selalu. Saudara, pada kesempatan itu Thomas tidak hadir. Thomas yang adalah murid Yesus yang disebut Didimus tidak ada bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tentu saja damai sejahtera yang Tuhan berikan dan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan pada saat pertemuan itu, dia tidak menerimanya. Dan karena itu dia meragukan bahwa yang hadir itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan dia menantang, sebelum aku melihat lubang pada jari, pada tangannya, lubang pada lambungnya, dan sebelum aku mencucukkan jari dan tanganku di sana, aku tidak akan percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang akan terjadi jika kita seringkali mangkir dalam pertemuan jemaat. Bangkir dalam pertemuan ibadah. Inilah yang akan terjadi. Kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan Yesus. Inilah yang akan terjadi kepada saya, kepada saudara, jika kita mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita
untuk kita alami, untuk kita hadiri di dalam gereja kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita menjadi seorang Kristen yang penuh keraguan, yang penuh kekhawatiran, yang penuh ketakutan. Jangan jadikan diri kita menjadi orang Kristen yang benci, dendam, marah karena kita tidak mau mengampuni. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak menjadi teladan karena kita tidak hidup di dalam pertobatan. Berita Injil ada pada kita yang harus kita sampaikan kepada semua orang, dimulai dari cara hidup dan ibadah kita. Untung saja saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Thomas boleh hadir dalam pertemuan berikutnya. Dan di sanalah ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menunjukkan lubang pada tangannya, lubang pada lambungnya, dan membiarkan Thomas untuk mencucukkan jari dan tangannya di sana. Namun tentu saja Thomas menjadi sangat malu dan menjadi sangat berduka karena sikapnya, karena imannya yang tidak teguh itu, karena keraguannya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, karena engkau melihat, engkau percaya. Jangan lagi engkau tidak percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan itu adalah saudara, dan itu adalah saya yang tidak pernah melihat secara fisik seperti apa rupa Tuhan Yesus, yang tidak pernah melihat dengan mata yang jelas ketika Tuhan Yesus hadir untuk menyembuhkan banyak orang, untuk melakukan banyak mujizat. Tapi kita percaya dia ada. Kita percaya dia hadir dan dia selalu ada bersama dengan kita. Karena janjinya pasti digenapi kepada kita jika kita mau melakukan firman-Nya. Kuasa Roh Kudus yang akan membuat kita semakin mengenal, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Itulah yang kita dapatkan jika kita setia berkumpul beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 sudah akan selesai. Pemerintah telah membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi seluruh rumah ibadah di Indonesia untuk mengadakan ibadah seperti sedia kalanya. Oleh sebab itu, tidak lagi kita harus tinggal di rumah, berdiri dan berjalanlah menuju rumah ibadahmu dan hadirlah di dalam jam-jam ibadah di rumah ibadahmu. Karena di sana kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena di sana kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Karena di sana kita akan menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Berjalanlah dan beribadahlah. Jangan engkau tinggal di rumah. Beberapa orang Kristen telah menjadi nyaman dengan ibadah secara online, ibadah yang bisa diikuti secara live streaming. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah membuat diri mereka menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Gereja Bethel Injil Sepenuh Baladewa memutuskan sejak bulan April kita mengadakan setiap minggunya ibadah onsite, ibadah tatap muka. Kita tidak lagi menyiarkannya secara live streaming. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara akan mendapat berkat jika saudara datang beribadah di rumah ibadah dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini saatnya kita kembali seperti sedia kala. Gereja yang Tuhan sudah berikan kepada kita akan menjadi rumah di mana anak-anak Tuhan boleh saling mengasihi, saling menyapa, saling memberkati, saling melayani, sehati sepikir untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. 2 atau 3 orang sepakat meminta apa saja di dalam namaku, maka mereka akan menerimanya. Ada banyak berkat saudara jika saudara hadir dalam ibadah-ibadah di gereja saudara, di dalam ibadah-ibadah di mana anak-anak Tuhan berkumpul. Mari, jangan seperti Thomas yang tidak ada sehingga dia tidak mendapat berkat, tapi jadilah menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa setia hadir dalam pertemuan ibadahnya dan menerima berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara,
kita akhiri ibadah kita dengan doa dan kita mulai dengan pujian Kau sungguh indah tiada taranya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk ibadah yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, di dalam setiap rumah anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami lewat ibadah ini.
Dan itulah sebabnya kami haturkan terima kasih dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan seluruh ibadah kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, menyucikan kami dan memenuhi kami dengan Roh Kudus. Kami letakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar kiranya Engkau berkenan berkuasa atas kehidupan kami. Tuntun dan bimbinglah kami selalu di jalan-Mu, dan peliharakanlah kehidupan kami oleh berkat-Mu. Sebab hanya oleh berkat dari Tuhan kami akan hidup dan berbahagia. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya daripada-Mu-lah berkat yang sesungguhnya. Kami juga percaya dan berharap, jika Tuhan berkenan memberkati kami, maka kami akan tetap terberkati untuk selama-lamanya. Kami bawa ya Tuhan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, gereja Bethel Injil sepenuh di Jalan Baladewa. Jemaat yang masih sedikit itu kami bawa kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan berkenan memimpin dan memberkati, menjauhkan dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, mara bahaya, aniaya, fitnah, kecelakaan, dan juga maut. Biarlah Tuhan hari lepas hari, bimbingan dan pimpinan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami, karena Engkau telah menolong kami untuk mengerti setiap firman Tuhan, sehingga kami boleh mendengar suara-Mu, firman-Mu yang akan menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati ya Tuhan kehidupan kami setiap hari, setiap pekerjaan kami, usaha dagang kami, biarlah Tuhan hadir dan memberkatinya. Sehingga ya Bapa, pemeliharaan-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para manula. Biarlah Tuhan berkenan hadir senantiasa dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani mereka, dan Tuhan menjaga jiwa dan roh mereka untuk senantiasa Tuhan pagari dengan keselamatan. Biarlah hari-hari di mana anak-anak-Mu, ya Tuhan, para manula kami penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Demikian juga dengan jam-jam ibadah kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menuntun kami dengan jam-jam ibadah yang senantiasa penuh dengan sukacita. Terlebih ibadah raya, ibadah tatap muka yang akan diadakan setiap minggunya. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami boleh setia melakukannya. Tuhan juga yang kiranya mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Apapun tugas pelayanan mereka, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi mereka. Terlebih ya Tuhan, kami mohon agar di dalam gereja kami, dalam pertemuan-pertemuan ibadahnya, Tuhan memberikan ajaran-ajaran Injil sepenuh, ajaran akan jalan apa yang harus kami tempuh. Jauhkan kami dari perpecahan, kecemaran, dan kesesatan. Terlebih kaum muda remaja kami, biarlah Tuhan melindungi. Biarlah mereka tidak tersesat dengan pergaulan-pergaulan buruk yang semakin marak di akhir zaman ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk daerah sekeliling rumah ibadah kami. Biarlah Tuhan juga menerangi dengan terang Kristus, agar daerah ini ya Tuhan boleh Engkau lawat dan Engkau selamatkan. Tuhan sertai ya Bapa setiap pemimpin-pemimpin di lingkungan kami, Bapak RT, RW, bahkan lurahnya. Biarlah mereka ya Tuhan dipenuhi dengan hikmat Tuhan, sehingga dapat mengatur wilayah mereka di dalam ketertiban dan ketentraman, kedamaian dan persahabatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan Kau berkenan melawat negeri ini, mengampuni bangsa kami dan menyelamatkannya. Tuhan, beritakanlah Injil-Mu, kuasa Injil-Mu hadir bagi setiap umat Kristen. Injil boleh diberitakan di seluruh daerah di Indonesia ini. Jauhkan Tuhan dari negeri ini bencana-bencana, terlebih yang disebabkan karena dosa kami yang senantiasa tidak berkurang. Tuhan juga tolong agar pertobatan terjadi bagi anak-anak Tuhan, dan juga ya Bapa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga boleh mengenal Tuhan.
Kami berdoa memohon berkatilah negeri ini ya Tuhan dengan keamanan dan ketentraman. Limpahkanlah berkat bagi negeri ini di dalam kelimpahan bahan pangan, demikian juga bahan pokok, bahan energi ya Tuhan. Agar Tuhan negeri ini boleh diluputkan dari bencana-bencana resesi ekonomi yang mengintip. Engkau juga ya Tuhan yang meluputkan dari negeri ini segala bencana-bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Kami mohon belas kasihan Tuhan, agar jangan Tuhan terjadi bencana alam dimanapun di wilayah Indonesia. Berkati Tuhan para pemimpin negeri ini, pemimpin pusat dan pemimpin daerahnya. Semua Engkau berkati, agar mereka bekerja ya Tuhan di dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan, dan roh takut akan Allah boleh ada dalam setiap pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan berkenan sembuhkan oleh bilur darah Tuhan Yesus. Setiap mereka yang sakit boleh mendapat kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya ya Bapa, banyak sekali yang hendak kami mohonkan kepadamu. Namun kami percaya Engkau Allah yang lebih mengetahui apa yang paling tepat yang Engkau akan berikan kepada kami. Kami juga percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami mohonkan kepadamu. Oleh sebab itu dengan syukur dan merendahkan diri kami bermohon ya Tuhan, sempurnakanlah doa permohonan kami ini dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.